warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Rapikan dulu mejanya tolong anak-anak yang belum rapi ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Asifa Zahra, Ibu. Rentrino Siregar, Ibu. Brian Reto Sitepu, Cahaya Rukmanurung, Najwa Sarra Putri. Baik. Nah, anak-anak, masih ingat nggak dengan pelajaran kita yang kemarin? Bagus. Nah, untuk hari ini, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu nih? Setuju anak-anak? Setuju. Baik, silahkan berdiri anak-anak. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagus, silahkan duduk kembali anak-anak. Kita mulai pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya ada yang udah tahu atau pernah dengar tentang teks eksplanasi ini? Belum? Disimak ya, Ibu akan jelaskan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi, baik kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Contoh teks eksplanasi itu seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Di sini Ibu ada ambil satu teks eksplanasi yang berjudul tentang tsunami. Teks eksplanasi itu harus terdiri dari pernyataan umum, sebab, akibat, dan juga simpulan. Dari pernyataan umum, kita lihat tsunami itu merupakan gelombang laut besar yang tiba dengan cepat serta menerjang kawasan tepi laut. Gelombang tsunami muncul akibat dari kegiatan gempa atau letusan gunung Merapi. Itu merupakan pernyataan umumnya. Sedangkan sebab akibatnya itu ketika gempa datang dan permukaan pada dasar lain meningkat dan menurun, pada saat itulah terjadi tsunami. Patahan yang terjadi membuat keseimbangan air laut menjadi tidak beraturan. Patahan yang besar itulah yang akhirnya memicu gelombang yang disebut dengan tsunami. Itu merupakan sebab akibatnya. Sedangkan simpulannya itu kita harus waspada setiap waktu dan mempersiapkan mental kita untuk menghadapi fenomena tsunami. Meskipun pada kenyataannya tidak semua gempa atau letusan gunung itu bisa menyebabkan tsunami. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Baik. Proses terjadinya hujan juga bisa kita angkat menjadi suatu teks eksplanasi. Itu mulai dari bagaimana panas matahari itu menyebabkan penguapan, akhirnya kondensasi, dan turunlah hujan. Selain panas matahari, ada beberapa sumber energi panas lainnya, yaitu seperti api, panas bumi, listrik, dan juga gesekan. Selanjutnya Ibu ada video, tolong disimak ya. Sumber energi panas berikutnya adalah energi listrik. Energi panas datang dari energi listrik. Untuk percepatan elektronik yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Air serta
kan kan dua bicara kan ada oh kan antara kedua nah panas pada kedua pada zaman dahulu orang api jadi jangan menggosokkan dua batu yang penting naik sumber energi gue itu Oke ya anak-anak. Kita lanjutkan. Kemudian di sini Ibu ada contoh yang terdiri dari lilin. Lilin ini apabila akan diberi sumber energi panas berupa api yang berasal dari mancis, ini namanya atau korek api ya. Itu nantinya apa? Perubahan apa yang akan terjadi pada lilin ini anak-anak? Mari kita lihat ya. Apa yang akan terjadi? Bisa dilihat anak-anak? Lilin ketika diberi sumber energi panas berupa api, apa yang akan terjadi? Perubahan apa yang akan terjadi pada lilin tersebut? Ada yang bisa jawab? Siapa? Bisa? Apa yang akan terjadi pada lilinnya? Lilinnya akan meleleh. Oke, bagus. Sudah paham anak-anak? Kita matikan lagi ya. Contoh lainnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kedua tangan kita digesekkan seperti ini dengan secara cepat. Apa yang akan terjadi? Panas. Oke, sampai sini sudah paham anak-anak? Oke. Selain lilin, ada juga es batu tuh. Es batu juga apabila kita keluarkan dari dalam kulkas, apa yang akan terjadi pada es tersebut? Mencair. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ada LKPD. Nanti Ibu minta anak-anak mengerjakan LKPD ini secara berkelompok, terdiri dari 3 atau 4 orang. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Nanti yang sudah selesai bisa dibacakan hasil diskusinya ke depan ya. Maju ke depan. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. Tolong dikerjakan ya anak-anak. Kerjakan ya. Oke, sudah dapat semua? Nah, tolong dikerjakan ya anak-anak. Ibu beri waktu selama 5 menit. Nanti yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Ini bagus.
Jadi anak-anak, kesimpulan kita setelah pelajaran hari ini itu adalah di mana tadi teks eksplanasi itu merupakan suatu teks yang menjelaskan suatu kejadian tertentu